Awalnya dulu kan kecilku ini jadi korban bullying ya. Awal ikut lomba itu Yayasan Seni Rupa Indonesia yang dibuat Bu Titik Soeharto. Terus akhirnya ini dibeli sama Bu Titiknya. Awal sebelum berangkat penilaian itu kan di hotel. Itu udah dicek, oh ini aman semua, bisa jalan. Ternyata pas waktu penilaian juri datang, robotnya gak mau gerak. The Only On Encode Sport. Halo Sobat Encode Sport, kembali lagi di Encode Sport Part 2. Oke, kali ini aku kedatangan pemateri yang luar biasa. Ya, udah pasti ya. Di Encode Sport pasti pembahasannya tentang hal-hal yang memang dibutuhkan di dunia mahasiswa dan juga terutama di mahasiswa teknik informatika. Nah, di sini aku kedatangan mahasiswa teknik informatika yang gak kalah keren daripada pemateri yang pertama kemarin. Pemateri pertama kemarin kan itu dari mas-mas alumni ya. Nah, di sini tuh kita kedatangan dari mahasiswa teknik informatika. Kan kemarin kita udah bahas tentang dunia profesional teman-teman. Nah, di sini tuh aku mau bahas tentang dunia mahasiswa berprestasi. Nah, di sini langsung aja kita sambut pemateri yang luar biasa, yaitu dari Mas Axel dan Mbak Zulfa, teman-teman. Oke, di sini aku mau langsung aja, teman-teman. Tapi sebelum itu aku mau jelasin dulu nih, kan kemarin udah tahu bahwa kita bakal tetap melaksanakan podcast ini dengan game yang udah kita bawa, yaitu Jengo, teman-teman. Oke, kakak-kakak di sini aku mau jelasin. Nanti kita itu saat aku masih pertanyaan, terus Mas Axel nanti jawab, nanti kita main. Jadi kita ada 4 dadu di sini, kita kocok seperti biasa, terus kita sesuaikan angkanya, kita tambah aja, terus kita ambil angka yang sesuai. Jadi setelah menjawab langsung ngambil balok Jengo yang sesuai dengan angkanya. Udah paham Mas Axel? Mbak Zulfa? Oke. Mungkin di sini aku masih pertanyaan dulu ya teman-teman. Siap. 13. Oke. Pertanyaan pertama mungkin kita perkenalan dulu ya, kayak kenapa beliau-beliau ini kita undang ya di Encode Sport Part 2 kali ini. Mungkin bisa dari Mas Axel dulu. Oke. Perkenalkan, namaku Asebul Axel Radanta, biasa dipanggil Axel. Untuk sekarang aku mahasiswa di semester 9 walaupun telat 1 semester. Untuk aku sendiri, hasil prestasiku sendiri kebanyakan dari komunitas Ontaki yang membawaku sampai sekarang ini. Tapi kita tahan dulu teman-teman ya, untuk prestasi-prestasi Mas Axel itu apa aja? Oke, lanjut ke Mbak Zulfa dulu deh. Halo, kenalin aku Zulfa Ulinuha, mahasiswa semester 5 angkatan 22. Di sini aku prestasinya di bidang esai. Dan ada satu lagi apa Kak? Dan juga di bidang non-akademik di bidang seni lukis. Oke, nah teman-teman, tadi kan udah disebut nih Mas Axel tuh prestasinya itu di bidang Ontaki ya. Komunitas Ontaki itu di bawah naungan pembahasannya itu biasanya fokusnya ke robotik teman-teman. Ya, benar. Nah, kalau Mbak Zulfa tadi itu ada yang akademik dan juga non akademik. Jadi beliau tuh banyak banget fokus prestasinya. Ada yang akademik itu beliau fokus di bidang esai atau penulisan, dan juga non akademik itu di bidang seni lukis ya Kak. Betul. Oke. Di sini aku langsung aja teman-teman ya. Di sini aku tuh mau tanya nih. Kan pasti ada dong kayak motivasi. Kayak kan kuliah di teknik kan udah capek Mas, kayak udah proyekan banyak, praktikumnya banyak. Kok masih gitu termotivasi buat aku coba deh untuk berprestasi. Itu ada nggak motivasi atau pengalaman lah yang buat kayak akhirnya aku harus melanjutkan karirku di prestasi juga. Oke, dari siapa dulu nih? Boleh dari yang mau dulu ya. Mau dulu? Aku dulu. Oke, kan aku ini berprestasi di bidang robotika ya. Sebenarnya dulu waktu aku ada minat robotika itu dari SMA. Kebetulan SMA aku dulu itu kan mondok di Amanatul Ummah. Nah, waktu itu zamanku dulu itu ada sebenarnya ekstrakurikuler namanya robotika. Cuman waktu itu kekurangan tenaga pendidik. Itu yang buat ekstrakurikulernya nggak maju. Dan alhamdulillah mungkin sekarang udah banyak kok ekstrakurikuler yang jalan di Amanatul Ummah. Nah, dari itu aku kebawa ke Ontaki ini, masuk ke Ontaki.
Pertama kan jadi anggota dulu nih di Ontaki. Nah, dari anggota dulu waktu COVID gak ada apa-apa. Iya. Nggak bisa jalan ya. Gak ada jalan sama sekali tuh Ontaki. Mungkin cuma IT-ku itu doang. Itu aja Aku ya, cuma ngerasain IT-ku doang. Oke. Nah, masuk ke tahun selanjutnya itu jadi anggota komunitas Ontaki. Itu waktu itu ketuanya Andi, anak 19. Sampai di divisi apa Mas di Ontaki? Dulu tuh Kemenpan, kan kalau Ontaki itu kan pakai Kemenpan, Kemendikbud, Kemenristek gitu-gitu. Iya kan, Kemenristek. Kemenpan itu yang pendidikan. Kemenpan tuh yang bagian notulen ya kayak PR gitu lah Kemenpan. Nah, dari situ Andi tuh waktu itu ngebuat bootcamp, bukan bootcamp sih, pelatihan aeromodeling sama Pak Jun. Yang itu Pesawat-pesawatan dulu. Nah, dari situ aku mulai semangat lagi tuh belajar robotika. Itu jadi pertama kalinya kayak dari SMA itu ada ketertarikan. Ya. Dari tenaga pendidiknya tuh kurang ya? Belum, nggak ada masih. Nggak ada malah? Masih nggak ada. Oh, jadi kayak cuma ikut-ikutan dan akhirnya kok kelihatannya kurang tersalurkan ya? Bener. Masuk di UIN Malang ada komunitas robotika sesuai, bener. Oke, jadi akhirnya ditarik sama mas-mas ketuanya Andi waktu itu. 2019 ya? 2021 bener. Terus akhirnya masuk ke bootcamp aeromodeling sama Pak Jun. Itu masih dipegang Pak Jun lumayan baik ya Mas ya? Bener, Pak Jun kan lagi aktif-aktifnya dulu tuh sebelum beliau berangkat ke Malaysia. Iya, sebelum melanjutkan studi ya Mas. Terus akhirnya ada pengalaman prestasi lomba pertamanya tuh dia apa Mas? Lomba pertama dulu nih ada lomba di Polinema, aku lupa. Dia itu kayak karya tulis juga, tapi tentang IoT esai. Tapi cuman waktu itu kan anggotanya aku, Agza sama Viro. Itu gak lolos. Itu awal banget waktu aku jadi anggota awal. Baru itu pertama kali lomba. Pertama kali. Tapi tetap menyenggol esai juga ya. Esai. Tapi prototipenya udah sampai? Belum. Jadi kan awal-awal tuh pembuatan esai dulu. Baru itu kalau udah lolos baru di prototipenya dibuat. Kebetulan waktu itu gagal, gak lolos. Oke. Gak langsung, emang butuh proses. Prosesnya panjang. Oke, mungkin lanjut ke Mbak Zulfa. Mungkin kayak dari Manya juga udah berprestasi ya Mbak Zulfa ini ya. Mbak Zulfa itu fun fact-nya teman-teman. Mbak Zulfa itu mahasiswi atau siswi akselerasi teman-teman. Jadi dia tuh akademisnya jalan, terus di sini juga akademis lagi teman-teman. Ini bisa diceritain nih Mbak Zulfa. Oke. Dulu itu awal masuk MAN tahun 2020. Nah, itu kan waktu COVID. Jadi kelasku itu online selama 2 tahun. Waktu diumumin ada seleksi akselerasi itu kebetulan aku masuk ke 50 besar. Nah, itu ada seleksinya sendiri. Diambil 20. Nah, alhamdulillahnya lolos. Jadi yang kelas akselerasi ini kelasnya wajib offline. Terus mulai ikut komunitas yang berbau jurnalistik itu juga awal dari SMA dulu. Itu komunitasnya di bidang apa berjalannya? Jurnalistik aja atau gimana? Namanya MA Research. Oh, MA Research. Ya, jadi di Kemenak itu ada program MyRes. Nah, tiap tahunnya itu harus ada delegasi dari MAN yang harus ikut. Kebetulan kan kelasku itu offline sendiri. Jadi dari teman-teman sekelas itu semuanya harus ngumpulin karya. KTI lah istilahnya. Karya tulisnya juga ya? Iya. Oke. Nah, jadi memang udah ada basic ya dari MAN ya? Iya, itu awal banget itu. Awal nyoba bikin karya tulis. Nah, itu banyak juga salahnya Mas Ian. Terus awal suka programming itu kebetulan kan di MAN-ku kerjasama sama D1 Prodistik ITS. Ya, itu ada beberapa jurusan dari desain grafis, terus programming, videografi, sama apa lagi ya dulu itu, animasi. Aku masuk yang pemrograman sama desain grafis.
di semester 1-2 itu desain grafis, kemudian semester 4-5 itu pemrograman. Nah, waktu kelas 12 akhir semester itu semua siswanya wajib buat tugas akhir. Nah, itu aku ambil tema tentang AR itu. Jadi mulai suka AR mulai dari sana. Sampai sekarang itu kalau lomba itu mesti ambilnya yang AR itu tadi. Oh, jadi outputnya tetap ke augmented reality itu ya? Iya. VR itu ya? Iya. Tapi sekarang kan udah umum ya, jadinya itu susah kalau mau buat juara. Terus masuk universitas ini mulai ikut lomba-lomba lagi sejak semester 3. Itu awal ikut lomba di Bali. Awalnya itu cuman iseng-iseng aja ikut yang bidang pariwisata, ngangkat tema AR mengenai ini kelestarian tari budaya. Nah, ini pengumuman 20 besar kalau nggak salah, 20 besar yang lolos itu diundang kembali. Terus presentasi itu lolos. Ini dapat juara silver atau bronze? Itu silver waktu itu. Jadi pertama langsung ya, tapi demandnya udah ada basic ya, ikut 2 tahun. Di demandnya udah dapat pembekalan ya dari. Iya, pembekalan dari Prodistik ITS tadi. Kerja sama yang sama ITS itu. Iya, mulai dari sana. Oke. Tadi kan lumayan menarik nih, kayak Mas Akso tuh yang enggak dari emaknya emang ada ketertarikan. Nah, kayak bagi mungkin ada saran ya buat teman-teman nih yang kayak aku ya, contohnya kayak kehilangan jati diri nih di kuliah. Aku pengen juga berprestasi tapi tuh bingung, kayak aku tuh pengennya tuh apa ya, kayak bisa nyari passionnya. Kayak kalau kalian kan Mas Akso dari emaknya emang ada ketertarikan di robotik, Mas Zulfa dari emaknya udah ada ketertarikan di KTI. Ini tuh kayak bagi teman-teman yang apa ya, kayak dia tuh di mana pagi angkatan tuh kayak COVID ya, nggak ada sekolah gitu kan, juga bingung mau fokusnya ke apa. Itu ada saran gitu mungkin dari salah satu nih, ada yang bisa berbagi pengalaman gitu. Lupa gak? Dulu itu awal punya passion terutama di seni lukis itu waktu kelas 3 SD. Sebelumnya itu masih nggak tahu bakat ini di mana. Terus ada salah satu temanku yang pindahan dari sekolah lain, itu duduk sama aku kebetulan di kelas 3 itu. Terus aku kan lihat kesehariannya dia, suka gambar, suka coret-coret di buku. Nah, dari situ mulai ikutan kayak mulai bikin-bikin, terus ngajak guru buat membimbing kami. Soalnya waktu itu belum ada ekstra sama sekali di SD, masih kayak ketinggalan gitu loh. Jadi mulai dari situ kayak mulai ikut ngajak-ngajak teman buat belajar bareng gambar itu awal. Terus ikut-ikutan lomba kecil-kecilan, tapi ya belum rezeki. Terus waktu SMA itu ada salah satu guruku yang dibilang udah seniman sampai tingkat internasional. Nah, itu kebetulan jadi pengajar di MTS ku. Nah, itu mulai dibimbing. Tapi bimbingnya ini nggak harus, biasanya kan kalau seni lukis itu ada yang harus sesuai sama wujudnya, harus sesuai. Nah, kalau itu bebas, seimajinasi mungkin bikinnya. Nah, aku kan kebetulan aliranku sendiri itu gaya naif. Jadi bebas itu, seabstrak mungkin. Kakak menarik, terus beda dari yang lain. Awal ikut lomba itu nyoba ikut ke Jakarta, itu namanya Yayasan Seni Rupa Indonesia yang dibuat Bu Titik Soeharto. Lanjut.
Terus mulai ikut, terus tiba-tiba itu ada email masuk, loh ini lolos. Soalnya kalau aku ini naif banget, abstrak gitu loh, gambarin Bapak Soeharto yang naik gajah, terus di bawah-bawahnya itu ada ini tugasnya apa ya, kayak pembangunannya beliau selama masa jabatan sebagai presiden, repelita. Nah itu aku gaya naif kayak orang-orang sawah bawa padi gitu-gitu, itu lolos ke Jakarta. Terus akhirnya ini dibeli sama Bu Titiknya. Dari situ. Keren. 3 digit, 2 digit, satu digit. Ya. Keren tapi. Itu masih awal-awal, soalnya masih tingkat sekolah. Itu waktu SMP itu pertama kali. Iya. Pertama kali lolos dan akhirnya itu kayak buat kayak tertarik untuk kedepannya. Ya, jadi buat semangat kedepannya. Ya, semangat tetap di price-nya ya, price pool-nya ya, hadiahnya ya teman. Jadi kayak yang aku ambil kesimpulan dari Mas Sulfa tadi itu, jadi emang awalnya tuh nggak ada keinginan buat gambar ya, nggak ada juga ya. Gara-gara ada temen yang dia tuh gabutnya gambar, terus kayak pertanyaannya seru dicoba. Dan akhirnya sampai dibeli sama Bu Titi teman-teman. Jadi kayak buat nyari passion tuh, ya udah coba aja ya kayak. Iya, coba aja. Coba aja kayak Sulfa, kayak wah ini bisa ya lu, coba bisa nih coba. Kalau dari Mas Aksol? Oke, kalau dari aku sendiri juga setuju sama Zulfa ya, kayak nyoba-nyoba awalnya. Dulu pun aku mau masuk Ontaki juga pengen cuma belajar doang tentang robotika, pengen tahu gitu doang. Tapi lambat laun aku mikir, lah kalau cuma belajar doang apa gunanya ke aku? Kalau udah kecebur, masa mau naik lagi? Ya kan sekalian berenang gitu loh. Jadi ya udah aku dalamin lagi. Tiba-tiba tahun kedepannya diangkat jadi ketua, apalagi tambah kejebur lagi. Makin dalam. Udah akhirnya udah mulai ikut-ikut lomba. Pun waktu lomba itu juga bukan dari aku yang nyari, kadang ada dari Andi ngasih, dari Pak Jun juga ngasih info-info lomba. Jadi semua lomba-lomba itu diikutin. Jadi emang kalau Mas Aksol ini coba aja juga, sama aja. Sama. Mungkin ini pertanyaan yang bikin orang-orang tuh kayak takut gitu Mas, kan kuliah kan banyak ya yang harus dipertimbangkan. Kita lihat-lihat, mungkin aku spill dikit-dikit ya, kayak Mas Aksol ini tuh ketua Ontaki, terus ketua komunitas Orda juga ya Mas ya? Iya dulu. Terus juga himpunan 2 tahun ya Mas Aksol. 2 tahun. Terus kalau Zulfa ini kayak lebih nggak masalah kayak di MAU teman-teman. Di MAU tuh kayak BEM universitas. Terus ada lagi Koch di Universitas pengurus. Oh iya itu teman-teman. Terus ada lagi komunitas-komunitasnya banyak ya. Ada 3 ya sekarang ya. Iya. Mahmud, GDSC sama satunya Winox. Jadi kayak kan udah pasti kayak kita juga gimana mau menseimbangkan nih, kayak ada bagi waktu buat kuliah teknik kan ya udah tahu kayak tidur tuh opsional teman-teman ya, apalagi minggu-minggu sekarang ini ya, tidur tuh opsional, terus organisasi, terus lomba, kayak bagi waktunya tuh gimana ya? Mungkin dari Mas Aksol kayak dari preparing, kayak lomba preparing kan lebih lama, lebih repot. Nah itu mungkin kayak pembagian manajemennya ya. Kalau dari aku sendiri waktu itu kan semester 5 ya, sering-seringnya lomba. Itu pun semester 5 di teknik informatika itu udah puncak-puncaknya sibuk loh. Nah, aku itu ngebagi waktunya tuh kayak, dan untungnya waktu semester 5 itu kan banyak yang kelompok. Proyek kan banyak yang kelompok kan. Nah, aku itu kayak bantuin dulu yang sebisaku awal-awal. Akhirnya kalau pas aku berangkat lomba waktu itu ke Malaysia, jadi bisa dihandle yang lain. Nah, itu untuk masalah lomba. Dan untuk kayak PR dan lain-lain itu juga pas lagi sibuk-sibuknya tuh, lagi pusing dulu sebenarnya tuh. PR juga, terus Ontaki juga, terus yang Orda juga, ya itu. Jadi dahulin yang penting dulu kalau menurutku. Jadi pakai yang tabel 4 itu kayak priority. Bisa. Misal kalau entah itu penting dari masalah deadline atau tentang masalah tugas ini yang lebih penting, atau tugas ini sulit, jadi aku prioritaskan dulu. Kayak
ada metode khusus nggak pakai Pomodoro, time blocking atau Enggak sih, aku nggak pakai itu sih. Yang kalau kataku sih, menurutku yang penting diliatin. Oh ini kedepannya ini tugas ini untuk ini, baru aku kerjain. Dari skala prioritas dulu kalau kataku. Ada lagi Mas Aksa? Itu aja sih Mas. Oke, mungkin Mbak Silva gimana? Kalau dari Mbak Silva ini kan lebih banyak nih kayak harus dijamah gitu ya. Kalau dari aku kurang lebih caranya sama. Kalau mau ikut lomba-lomba itu aku saranin di awal semester. Jadi kan tugasnya belum sebanyak di akhir semester. Terus ngajak sebanyak mungkin temen, apalagi kalau lombanya tim. Kalau di esai kan kebanyakan tim ya. Jadi aku itu lebih banyak ngajak teman dari prodi lain. Soalnya kalau sesama prodi itu nanti tugasnya juga sama-sama berat. Kalau ngajak beda prodi, dia mungkin nggak ada praktikum atau ada tugas yang nggak terlalu berat tapi masih bisa diselesain. Nah itu bisa digendong dulu sama si temanku. Nanti baru kalau masalah kan di esai ada prototype project-nya. Jadi aku yang bikin project-nya, temanku ini yang bagian masalah kepenulisannya. Jadi dibagi rata tiap tim biar masalah deadline-nya itu nggak sampai melewati deadline gitu loh kalau pengumpulannya. Bener. Terus kalau jadi itu mungkin tipsnya ya, dari Kak Silva tuh kayak banyak banget. Yang pertama kayak waktu kayak kalian mau fokus ke lomba, sebisa mungkin jangan ngambil lomba waktu deket-deket UAS. Jadi kayak deket UTS, deket UAS, ngambil di antara kayak habis UTS, kalau enggak waktu awal banget perkuliahan. Itu karena ya emang gimana ya, urgensinya lomba dan kuliah kan sama-sama ya teman-teman. Kayak kalau kita lomba ya kita bawa nama instansi, nama universitas. Terus di satu sisi kuliah itu kayak kita datang ke sini kan buat kuliah teman-teman. Jadi ya waktunya kuliah ya sebisa mungkin kuliah, waktunya lomba ya sebisa mungkin lomba. Jadi jangan kayak semua dibantai waktu mau UTS, mau UAS itu kalian ngambil lomba itu pasti bakal nggak bisa maksimal kayak kuliah kalian pasti. Yang pertama ya pasti bakal terbagi, yang kedua lomba kalian nggak bakal maksimal karena apa? Terfokus menjadi dua, terpecah menjadi dua. Terus tadi kalau dari Mbak Zulfa tuh bisa nyari ketua tim, jadi kayak kalian tuh udah bisa manage tim sebaik mungkin. Jadi kayak manage tim ini kan dari pra banget ya sebelum kalian terjun. Jadi kayak sebisa mungkin cari tim yang nggak sepadat kalian. Jadi kayak aku ternyata nggak terlalu padat, ya udah aku nyari tim yang padat juga nggak apa-apa. Atau enggak ya udah kita cari tim-tim yang sama-sama nggak padat itu bisa lebih maksimal lagi. Jadi kayak dari manage tim aja tuh kalian harus udah bisa memanage sebaik mungkin. Nah terus tadi kan udah kayak sama-sama ya. Jadi kayak kalau dari Mbak Zulfa tuh ada 2 tips, dari Mas Arsol tuh ada 1 tips yaitu prioritas. Nah, di sini tuh aku mau tanya kayak dari kakak-kakak, kan bagi waktu tadi udah kayak struggle, pasti ada dong kayak di setiap lomba tuh pasti ada struggle, setiap bidang tuh ada struggle. Dari Mas Arsol nih, struggle apa yang sering banget dialami Mas Arsol di dunia kompetitif? Di dunia waktu ikut lomba gitu ya? Betul. Dulu sih kan aku juga waktu itu mulai belajar lagi kan robotika, mulai awal. Jadi pertama tuh aku nggak tahu apa-apa tentang robotika, dari nol banget. Untungnya Ontaki ini bagusnya itu meskipun dia ada demisioner kayak Andi, itu demisioner kan kalau pas aku jadi ketua, itu tetap mau bantu. Bukan cuma Andi, dulu pendahulu Ontaki pun juga gitu. Jadi meskipun dia udah demisioner, itu tetap mau bantu ke adik-adiknya. Masih terjun bagi ilmu, nggak cuman bagi ilmu. Waktu itu lomba UASE kan yang paling menurutku paling susah, soalnya kan kalau yang di lomba di satu-satunya itu kan kayak robot sumo, robot soccer, cuman bergantung dari kontrol doang kan. Nah kalau yang UASE itu baru itu kayak karya inovasi, karena inovasi robot. Jadi kita bener-bener mikir nih mau jadi robot apa ini. Nah dari Pak Jun itu ngasih judul robot sanitation gitu doang.
Jadi Cuman gitu, sendiri, Mas? dikembangin sendiri, mau digimanain robotnya ini. Jadi aku riset dulu, ini mau digimanain, pakai filterasi apa. Nah, yang susahnya itu ya mau buat robotnya. Oke lah kalau kita bisa mengandai-andai, oh mau buat robot ini kan gampang ya. Mau buat ini gampang, tapi implementasinya yang susah. Mau jadiin robotnya susah. Itu waktu lomba kuasa kan nggak nyampe sebulan itu robot udah harus jadi kan. Itu kalau UAS itu ada penulisannya atau prototipe? Penulisan sama ini. Jadi awal-awal seleksi WASE itu kan diseleksi dari penulisan dulu. Oh, dari konsep atau prototipe Nah, itu benar. Jadi penulisan dicek dulu baru dia benar-benar lolos atau enggak. Nah, waktu itu emang penyakitnya ontaki sih. Kalau aku bilang ya, penyakitnya ontaki itu ngerjain mesti mepet-mepet. Gak pernah ada persiapan setahun sebelumnya, gak ada. Pasti 2 minggu baru dikerjain. Baru 2 minggu. Dan prototipe, Mas? Kan Terbaik. tim juga kayak. Nah, aku emang nyari 2 orang ini, kan 3 orang di WASE. 2 orang ini buat ngurus robot, aku sama Aksya. 1 orang itu Tata, waktu itu aku suruh penulisan sama buat PPT gitu. Jadi si Tata ini aku suruh buat penulisan full gitu. Oh, tapi itu kayak nggak ada tahapnya, kayak penulisan dulu, kalau udah baru. Oh, kalau tahapnya banyak, soalnya kan itu WASE itu kan se-PTKIN se-Indonesia kan. Nah, awal itu kan diseleksi dari kampus dulu. Oh iya. Waktu itu yang ikut 3 tim. Aku yang dari Ontaki, terus ada anak fisika, terus ada anak 19. Oh, angkatan Mas Andi. Angkatan, tapi waktu itu Mas Dayat sama siapa ya, aku lupa. 3 tim ini. Tapi yang presentasi cuma 2 tim. 1 tim yang Mas Dayat itu gak mau ikut. Soalnya tahu aku ikut. Oh iya. Dan pun Mas Dayat juga disuruh ikut. Nah, habis itu diseleksi, lolos, dipilih kan, masuk. Tinggal satu, cuma diseleksi gugur. 1. Fisika gugur. Oh, iya. Terus masuk ke seleksi awal dari pusat. Oh, itu langsung nasional? Langsung nasional. Oh, langsung kemenak langsung. Habis diseleksi itu dipilih. Nggak langsung lolos semua kan, pasti banyak kan. Dari se-UIN kan banyak. Dipilih 10 terbaik. Dari UIN aja? Dari UIN aja. WASE kan nggak se-UIN Indonesia. Diambil 10. Diambil 10 yang berangkat ke Jakarta. Oh, iya. Nah, dari situ baru aku udah dinyatakan lolos ke Jakarta, baru aku susun robotnya. Oh, jadi prototipe setelah 10 besar ya? Bener. Soalnya kan kita mikir, kita repot-repot nyusun prototipe, tapi gak lolos gimana? Mikirnya gitu dulu. Iya. Kalau sekarang sebaiknya disusun dari awal deh. Kira-kira berapa hari persiapan, Mas? Paling 2 minggu cuman buat bangun robot. Itu jadi akhirnya, Mas? Hah? Jadi, alhamdulillah jadi. Itu sih struggle-nya. Setiap malam nggak tidur. Pun kalau pas mau berangkat itu masih belum selesai robot tuh. Misal besok nih udah mau berangkat pagi, kita nggak tidur sampai malam tuh. Persiapan sampai gitu. Untungnya kalau cuman aku sama Aksya garap, nggak bakalan selesai. Saya dibantu Andi turun tangan. Mas Ada turun tangan, udah itu banyak yang bantu, makanya langsung banyak, makanya Pak Jun juga bantuin. Sehari nggak tidur, Mas? Sering nggak tidur gara-gara itu. Kalau di kompetitif, kalau yang kayak robot soccer, robot levelor atau sumo itu ada kendala yang sering dialami, Mas? Kalau ini kan waktu ikut sumo itu kan juga ngeriset awal sama Andi, aku sama Andi biasanya kan mesti itu sering ngeriset gimana enaknya mau sumo. Kan sumo itu banyak aspeknya, kelangkipan buat bawahnya, terus pergerakannya buat motornya kan banyak. Itu perhitungan. Nah, waktu itu robot pertama kali itu kan di Malaysia lomba sumo pertama kali. Itu alhamdulillahnya langsung juara meskipun prototipenya itu gak terlalu bagus. Tapi 1 itu, Mas? Juara 1? Ya juara 2. Oh, juara 2. Tapi bukan aku yang ikut yang sumo, aku ikutnya yang soccer yang tahun awal. Oh iya. Sumonya menang? Sumonya juara 2. Soccernya juara 1. Oh, yang tahun kedua sama ini? Tahun kedua. Nah, tahun kedua itu baru itu mulai riset yang ikut dari Techno Corner UGM. Oh iya.
Nah itu baru ngeriset lagi kan, soalnya juara 2 kemarin di Malaysia, ngeriset lagi sumo, diikutin ke lomba Techno Corner. Techno Corner itu cuma lolos sampai 16 besar doang, lebih berat. 16 besar doang, terus itu dimodif-modif lagi, akhirnya ikut lagi ke Malaysia waktu tahun 2023. Itu aku ada beberapa pengalaman dikit nih masih di robotik. Gimana ya? Dulu tuh di MAN itu adalah madrasah robotik competition MRC. Nah di sini kayak aku tuh kayak yang nggak ekspektasi nih, kayak nggak ekspektasi. Kayak ini tuh di lomba robot competition ya, kayak udah pasti lah bentuknya kayak gini. Iya. Nah kan kalau di aku kemarin tuh pengalamanku kayak malam tuh kita dikasih buat aku dulu di line follower analog. Oh, oke. Nah itu kan kayak boleh nyoba stage malam. Itu kayak masih udah di atas angin, kayak di yang lain tuh kayak speednya kayak di 12, 14, biar masih di 9. Ada satu yang dia tuh nggak kuat ngangkat mas, nggak kuat naik. Terus? Ada naiknya. Paginya robotnya ganti. Jadi di depannya, jadi kayak kita tuh stage-nya di dalam, di depan, di latar kayak ada orang jualan mas. Jualan robot-robot gitu. Mas. Jadi dia tuh emang joki. Itu kayak pernah dialami kayak di tingkat internasional atau di nasional tuh pernah ada sih. Emang gitu sih, setauku ya. Kalau robot sumo, soccer, light follower itu emang ada gitu. Itu emang bukan hal tabu lagi. Bukan hal tabu. Udah banyak gitu. Jadi misal kalau yang kita kan emang benar-benar ngeriset ya. Iya. Nah itu ada di luar sana yang kayak menyediakan penyewaan gitu. Jadi tinggal datang. Ada beberapa. Iya, tinggal datang. Auto bidder ya mas. Tapi kalau soccer nggak bisa ya mas. Soalnya kayak soccer kan tergantung orang yang kontrol juga ya. Sebenarnya kalau sumo soccer itu kan emang tergantung yang kontrol. Cuman kan kembali lagi ke robotnya. Meskipun kita enak anunya, robot sana lebih bagus, lebih enak ya tetap aja. Kayak gitu juga udah enggak. Kayak dari panitia pun juga nggak bisa ngelarang ya mas kayak gitu. Enggak, kan soalnya peraturannya emang minimal robot 3 kilo gitu doang. Nggak ada peraturan yang ini harus buat sendiri, nggak ada. Jadi salah satu struggle ya teman-teman. Dunia perobotan itu kayak bukan hal tabu, tapi menurutku kalau dari pengalaman Faisal tadi, kalau kalian riset itu pasti bakal lebih enak ya mas. Bener, ada kepuasan sendiri. Iya, dan kayak nggak mungkin, ya aku juga pernah dulu teman-teman kayak kita megang robot yang baru dipegang malam terus besok paginya lomba itu pasti tetap beda feel. Beda feelnya mas. Hal-hal kayak gitu jangan teman-teman. Soalnya kalau kita kalah dengan hasil robot sendiri kayak puas juga. Ya, pasti semangat lagi. Oh ini harus gini, ini harus ditambahin ini, gitu pasti. Kita datang terus kita beli. Udah gitu dikontrol doang. Iya. Apalagi yang ngapain ya? Kalau analog udah tinggal. Iya, apalagi analog kan cuma ditaruh. Selesai. Gimana ya? Sakit sih mas. Tapi kemarin yang juara satunya itu sih, yang di Malang tuh, dia yang kemarin tuh nggak naik mas. Jadi tuh dia naik aja nggak kuat. Terus tahu-tahu juara satu. Beda robot pasti itu. Iya itu dia beli mas. Biasa beli gitu. Jadi. Apalagi land follower gitu, pasti. Yang masih land follower tuh kan udah kayak itu udah kuat-kuatan terus datang nggak usah berubah robotnya yang jadi sejadinya sana ada yang jual ambil minimal nyangkau juara 3. Ya sebenarnya nggak nyalain sih gitu. Ya emang tujuan mereka mau juara. Tapi kalau dari Ontaki sendiri mau belajar sekaligus kepuasan sendiri gitu loh. Jadi kembali lagi ke orangnya. Kembali lagi ke orangnya. Ya udah robot yang sepertinya jadi bawa di sana ada yang jual ambil. Bener. Kalau kalian mau riset, kalian mau belajar ya riset teman. Riset. Beda, feelnya tuh beda. Bener. Kepuasannya tuh beda. Jadi kalian tuh juarain orang yang jual itu, pakai nama kalian itu top. Bener. Terus kayak kasihan orang-orang yang dia udah riset. Kaliannya kayak gitu. Ya, terus mungkin pindah ke narasumber sebelahnya. Kan kalau Mbak Zulfa nih ada yang non akademis tadi yang bidang seni sama yang penelitian itu ada kendala masing-masing nggak Mbak? Kalau di non akademis kendalanya itu di non akademis maupun akademis itu di ide juga sih. Kan harus ini ada tema. Nah itu harus sesuai sama sih caranya riset dulu terus baru dieksekusi. Pernah itu udah eksekusi sampai akhir itu di bidang non akademisnya. Nah itu
ada yang kurang cocok gitu sama guru pembimbingku. Nah, itu harus ngulang, iya ngulang, gambar ulang. Itu udah jadi terus akhirnya dari nol lagi. Iya, soalnya ya itu kurang sesuai sama temanya. Kalau di esai akademik ini masalah judul. Kan itu selalu yang dibingungin tiap orang yang mau lomba esai itu, judulnya yang harus unik dan menarik sama beda dari yang lain. Nah, dari situ awal muncul ide itu sering-sering baca paper sama ngikutin berita-berita yang hangat-hangatnya lah. Nah, itu perlu ada solusi atau apa. Nah, itu sih struggle-nya. Jadi kayak hampir sama ya kayak dengan akademis sama akademisnya, kayak tetap dari riset yang awal ya. Jadi kayak kadang bagi kita itu udah benar banget, tapi mungkin bagi beliau mentor kita itu ini belum tentu. Ini belum deh, ini kayak kelihatannya nggak sesuai. Ya mau nggak mau, kalau kita berangkat dengan yang nggak sesuai tadi ya pasti ya ada aja nanti. Daripada menurutku sih, daripada nanti di akhirnya kita nyesel, yang penting kita effort lagi dari awal. Gitu ya Mbak Zulfa. Nih, mungkin ada pertanyaan terakhir. Kan tadi kayak Mbak Zulfa udah banyak nih pengalamannya nih. Mas Aksol juga tadi kayak dari yang juara sampai yang nggak juara, banyak yang juara dari segitu, banyak yang nggak juara juga banyak pengalaman. Ada nggak prestasi yang paling berkesan nih bagi salah satu mana sih dari Mas Aksol, habis itu dari Mbak Zulfa? Oke. Kalau kataku yang paling berkesan tuh yang UASE meskipun juara 4. Pertama, yang UASE ini kan dia bangunnya emang dari awal loh. Bener-bener yang totalitasnya tuh 100% kalau bisa dibilang. Gitu. Terus kalau yang UASE ini kan juga gengsi se-UIN juga kan kalau kata bawa UIN Malang kan. Kalau yang lomba sungu ini kan kita bisa bawa nama sendiri, bawa Undaki. Kalau yang UASE baru bawa UIN, jadi aku nggak mau kalah pas itu. Walaupun pas lomba itu kita sebenarnya juara 4 itu ada yang hal lucu sebenarnya waktu di UASE. Jadi waktu di penilaian awal sebelum berangkat penilaian itu kan di hotel itu udah dicek, oh ini aman semua bisa jalan. Ternyata pas waktu penilaian juri datang, robotnya nggak mau gerak, mati total. Gara-gara kalau setelah dicek tuh baterainya yang rusak. Powernya nggak? Powernya baterai dari power yang buat power itu rusak. Atau sampai ke sanitasinya juga Mas? Sanitasinya kan semuanya nyambung ke power satu itu. Jadi nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Jadi waktu itu presentasinya lewat video yang udah kita ambil sebelumnya. Kurang, makanya kita juara 4 itu. Nah, waktu itu kenapa kok motornya rusak? Robotnya rusak. Bukan robotnya. Baterainya rusak. Itu kata Pak Jun waktu sebelum berangkat ke Jakarta bilang, "Oh, ini aman. Baterai ini nggak dicas 6 bulan aman." Oke lah, aku merasa aman kan, nggak ada pikiran ke baterai kan yang rusak. Ternyata pas dicek itu baterainya yang rusak. Gara-gara nggak dicas. Nggak dicas dari 6 bulan lama ya? Iya, nggak dicas. Soalnya aku berasal dari kata Pak Jun kan bilang, oh ini aman, 6 bulan nggak bakalan dicas, aman karena ternyata kurang powernya ngedrop kan kalau baterai gituan kan kalau udah powernya habis bisa rusak kan baterainya. Akhirnya gitu. Terus akhirnya itu kayak Amin 1 juga nggak ngecek gitu Mas? Nggak ngecek baterai blast. Cuma belajar presentasi sama yang robotnya diselesain, dimaksimalin lagi. Dan nggak bawa backup baterai? Nggak ada. Saya udah percaya ini, oh ini aman 6 bulan nggak pernah dicas. Saya kan baterainya besar, bukan yang baterai 3 volt biasa buat sumu itu enggak. Oh yang bukan yang kayak seginian tuh? Enggak, baterai besar. Mungkin seginian nih, kayak gini loh. Ke bawah sini sampai sini besar. Jadi kayak mahal juga segitu tuh. Iya. Cuma ada satu juga di Undaki. Dia dirakit sih baterainya. Jadi baterai Lion yang baterai biasa gitu loh. Oh yang AA, yang lingkaran itu. Nah, yang lingkaran itu disusun-susun sampai jadi 6 baris gitu.
Nah itu jadiin baterai buat powernya. Soalnya kan robot dewasa itu robot yang besar karena untuk menjelajah, terus sama juga sanitasinya masuk ke power itu. Jadi emang butuh baterai yang besar. Nah gara-gara itu akhirnya pas kikuk udah panik kan waktu mau presentasi di stand gitu. Gimana ini? Kok udah aku nelpon Pak Jun nggak ngangkat. Kebetulan waktu itu Pak Jun juga ada ngajar. Oh, ngezoom ngajar. Tapi tetap di situ juga Mas ya? Iya tetap. Pak Jun kan ikut ke Jakarta. Panik waktu itu. Gimana ini? Agak kan aku ngomong sama. Pas ternyata itu jurinya kan aku di stand nomor 5. Juri udah di nomor 4. Tinggal ke aku lagi habis ini. Udahlah pas selesai gitu. Tapi yang juara 1 itu dari Win mana? Win Jakartanya. Win Jakarta juga. Ngambil apa kalau boleh tahu? Waktu itu inovasinya bagus sih Win Jakarta. Dia bukan donor, cek darah otomatis. Jadi dia anu darah kayak biasa dianukin ke kertas itu, terus dimasukin ke alatnya. Oh, jadi nggak pakai motor itu, yang semuanya pakai scanning gitu? Atau gimana? Iya di scanning di alatnya itu. Oh, jadi dia kayak buat cek darah, robot cek darah, prototipe dia sendiri. Kan kalau misal cek darah kan ditusuk, dimasukin kertas, terus diadu sendiri kan. Iya. Nah itu baru kelihatan. Nah kalau yang di Jakarta itu dijadiin robot, jadi tanpa perlu diaduk sama manusia. Oh, jadi tanpa manusia sama sekali itu? Jadi ya manusianya cuma nusuk sama masukin ke kertasnya itu. Kalau ide sih menurutku kita gak kalah, Win Malang gak kalah, bagus. Soalnya juga dia menerapkan YOLO. Aku yang di Win Malang tuh menerapin YOLO. YOLO itu apa? You only look once. Jadi misal dia mendeteksi objek, anggaplah ini objeknya ya. Nah itu kalau udah dia mendeteksi objek, itu robotnya akan bergerak ke arah itu. Oh jadi dia pakai image processing? Ya benar. Jadi misal itu bagus emang kalau secara teknologi kita gak kalah. Soalnya kalau yang di juara 1 pun waktu itu di Jakarta cuman pakai Fazito buat penentuan ininya. Metode fasi aja. Metode fasi aja. Sedangkan kita pakai YOLO, terus ada juga sanitasinya. Itu kayak banyak yang dikombin ya Mas ya? Banyak. Makanya aku bangga banget meskipun aku juara 4 waktu itu. Juara 4-nya karena baterai. Oh, ada lagi Mas mungkin yang lain? Yang inter Ya internasional iya sih juga berkesan. Berkesannya cuman jalan-jalan aja sih. Kan kalau di Malaysia gratis, apalagi gratis. Di Malaysia itu kan lombanya cuma sehari. Yang lainnya jalan-jalan. Apalagi kalau yang 2022 itu jalan-jalan cuma sehari. Semalam doang sih. Jadi kan kalau yang 2022 itu cuma 3 hari di Malaysia, 3 hari perjalanannya. Jadi sehari buat perjalanan, besoknya langsung lomba, besoknya lagi langsung pulang. Oh, jadi paginya lomba, malamnya jalan-jalan, besoknya langsung pulang. Jadi pas lomba ya, habis lomba kan udah capek kan. Kan sama itu ada berlima. Aku, Andi, Enggar, Nopal, sama Pak Sofin. Oh, iya. Pak Sofin yang buat dosennya. Waktu itu habis lomba kan mau jalan-jalan. Kata Pak Sofin, udah gak usah istirahat aja dulu. Oke istirahat, tapi kita keluar sendiri tapi di hotel. Aku, Enggar, Nopal, Andi udah jalan-jalan sendiri. Gak mau rugi. Ya udah jalan-jalan. Oh, dapat kursinya doang. Itu sampai jam 3 malam baru pulang ke hotel. 3 pagi. Tidak menyanyiakan. Emang kan udah dibayarin. Siapa yang nyangka kita ke Malaysia? Itu 2 tahun Malaysia semua itu? Malaysia semua. Tapi yang tahun kedua nih dia bukan di Malaysia aja, Malaysia, Singapura, ke Thailand juga. Itu lombanya di Malaysia terus Singapura, Thailandnya hadiah atau gimana Mas? Sebenarnya lombanya di Singapura. Cuman waktu itu mungkin ada gara-gara masalah atau apa aku kan nggak tahu, dia jadinya lombanya dipindahin di Malaysia di hotel. Nah, kebesokannya kalau udah lomba, pengumumannya di Singapura, awardingnya. Awardingnya aja di Singapura. Di Singapura juga ke jalan-jalan sih, ke mana? Studio apa?
Trans Studio. bukan Trans Studio. Ya Singapura Studio. Ya Universal Studio itu ya yang di situ. Udah cuma jalan-jalan aja sih. Jadi kalau jadi habis working baru jalan-jalannya di Singapura, Thailand juga. Thailand itu juga gratis dari UIN. Iya, enggak, kalau yang tahun kedua emang semuanya kan dibiayai. Jadi kita ngedaftar di lomba itu, ya udah full. Oh, tapi itu Thailand juga include dari UIN Malang atau include dari anunya? Dari lombanya. Oke. Tapi yang paling berkesan emang di WASE itu sih, kalau kataku. Dari awal ya, Mas. Karena riset dari awal. Terus ada baterai yang nggak bisa dipakai di hari khas. Iya sih, kalau masalah lomba kayak sumo soccer itu gak ada kendala lah waktu saat lomba itu. Gak kayak WASE yang tiba-tiba mati. Cuma kesannya kayak internasional pertama itu. Kesannya emang bagusnya internasional pertama, dapat juara internasional itu aja. Pride-nya kalau masalah berkesan untuk aku sih WASE. Tetap WASE. Karena mungkin ketua tim juga ya? Untuk lomba aku ketua tim terus sih. Pas sama Mas Andi pun ketua timnya sama? Iya. Jadi emang ngelit dari awal ya? Emang terbiasa ngelit. Soalnya aku sama Dini kan beda. Aku ini bagian yang ngatur. Andi ini emang terjun langsung ke robot-robotnya. Oh, jadi emang sampai nyampe bagian ngelit dan juga bagi tugas. Iya, bagi-bagi tugas gini. Andi tuh udah aku pasrahin robot-robot gitu. Soalnya kalau kemampuan Andi ini udah bagus banget malah. Di bagian robotiknya dia emang udah paham banget. Deep ya, Mas? Paham banget. Sebenarnya disesuaikan ya, sesuai passionnya ya, Mas? Sesuai passion, benar. Sekarang dari Mbak Sulfa, gimana? Yang paling berkesan yang di UNESA. UNESA? Ya. Lomba apa tuh kalau boleh tahu? Soalnya kan itu individu ya, itu yang lomba lukis. Individu, terus kebetulan dapat informasinya itu mendekati deadline. Jadi selama 2 hari itu ngebut ngerjain, nggak tidur juga. Terus kan juga nggak ada guru pembimbing selama mahasiswa ini. Jadinya ngatur sendiri, terus eval sendiri. Untungnya itu awalnya nggak nyangka bisa lolos, soalnya itu rata-rata yang ikut mahasiswa seni dari ISI, ada yang dari Jogja ya? Iya, banyak-banyakan yang dari seni yang ikut lombanya. Waktu pengumuman itu aku nggak hadir, soalnya nggak bakal menang. Udah agak percaya dulu. Iya. Ternyata aku waktu lihat live-nya itu nama aku dipanggil, tapi aku sendirian yang nggak hadir, akhirnya diwakili panitianya. Terus yang kedua yang di Malaysia ini awalnya dari dosen pembimbingku ngajak, ayo buat ikut ini, saya danai pendaftarannya. Terus bikin, akhirnya lolos. Nah, itu KTI atau gimana? SI. Iya. Terus waktu pendandaannya ini yang sulit. Kenapa tuh? Soalnya kan yang dari Fakultas Saintek sendiri itu cuman si hati mahasiswa berprestasi. Di SK-nya cuman pendanaan selama 1 kali dalam setahun. Nah, pendanaan yang udah tak pakai itu kembali dulu cairnya. Waktu lomba kedua ini yang ke Malaysia ini kan nggak tahu ya kok lolos itu. Nah, bingung ini mau siapa yang danai. Terus akhirnya untungnya yang dari psikologi ini ada jadinya ikut yang anak psikologi. Timnya ada 4, yang berangkat cuma 2 gara-gara pendanaan tadi. Terus masalah keberangkatan ini kan itu waktu liburan semester, jadi nggak bisa bareng berangkatnya. Aku berangkat sendiri dari Surabaya, temanku berangkat sendiri dari Jakarta. Jadi waktu aku nyampe sana kan sendiri ya, itu bingung, nyasar, nggak tahu arah, kan sinyal juga di HP langsung otomatis hilang. Iya,
Terus untungnya ada counter, langsung tanya-tanya lah. Oh, jadi itu pertama kali ke luar Pertama negeri? kali ke luar negeri. Dan langsung sendiri? Ya, langsung sendiri. Terus nyampe di sana itu ketemu teman bareng. Nyarinya? Tapi ya gitu, kayak Grab-nya, terus bis-nya itu apa ya? Beda semua? Kayak Install masalah komunikasi juga sempat nyasar selama 5 jam itu muter-muter Muter di bandara di ya? bandaranya. Tapi untungnya nyampe juga di UPM yang ngadain, Universitas Putra Malaysia. Oke, terus kalau yang tadi yang itu berkesannya dari non akademis sama akademisnya? Iya. Terus ini tuh aku mungkin kayak satu lagi deh, kayak pasti kan ada dampak yang dirasain kayak waktu sebelum sebelum punya prestasi dan sesudah, kayak ada pandangan orang-orang atau gimana? Ada nggak mungkin dari kalau yang ada boleh? Kalau bagiku sendiri kayak agak berat gitu loh menyandang berprestasi, padahal aku belum benar-benar paham banget gitu loh tentang robotika. Aku merasa kurang gitu loh. Diri sendiri juga nyadar aku merasa kurang di dalam robotika sendiri. Kenapa kok tiba-tiba dapat juara ini? Tapi alhamdulillah. Tapi itu gak membuat aku berhenti di robotika. Skripsi pun juga aku ngambil robotika. Jadi meskipun aku gitu buat nambah aku semangat buat belajar lagi. Skripsi udah ngambil robotika, walaupun awal-awal sulit mempelajari robotika ini. Apalagi skripsi juga tambah ribet kan. Tambah riset. Itu dari itu aku tetap semangat, tetap belajar lagi terus-terusan. Jadi itu kayak malah bikin pressure ya Mas, kayak bukan kayak aku merasa sendiri gitu. ada juga ya, beda ya. Kalau orang ada juga yang mikirnya gampang nih, kemarin udah juara. Enggak. Malah pressure ya Mas, kayak bawa beban. Kemarin juara, masa tahun ini kayak juara ya gitu ya. Dari Mas Ulfa ada kayak perbedaan dari yang aku dulunya, kayak udahlah aku biasa aja, terus tahu disandang sebagai mahasiswa berprestasi gitu. Tuh, awalnya dulu kan kecilku ini jadi korban bullying ya. Nah. Bullying gara-gara apa kalau boleh tahu? Kurang tahu ya. Pokoknya waktu selama TK sampai SD itu sering gitu. Nah, terus waktu MTS itu mulai dapat temen yang sefrekuensi lah. Mulai diajak kayak main-main, terus lomba-lomba gitu-gitu. Selama SD sama TK itu nggak pernah, malah dikucilin. Jadi tombak gitu loh. Tapi ya akhirnya gitu, orang yang apa ya istilahnya? Tombak tadi itu maksudnya tombak gimana? Kayak ujung tombak atau kayak aku harus buktiin ke anak tadi yang udah aja pembuktian gitu. Buat semangat pribadi aja. Jadi emang kalau yang tadi sebelumnya tuh kayak dari hal yang kayak kalau aku kayak gini-gini aja tuh masih aku bakal kayak gini terus gitu ya, kayak pembuktian kan. Kayak pembuktian terus akhirnya jadi seperti ini orang-orang yang tadi tuh kayak gitu ya. Oke, terus aku mungkin lanjut ya. Ini ada sesi yang kedua teman-teman. Di sini aku mau jawab cepat. Jadi kayak antara A atau B gitu ya. Nah di sini langsung mungkin dari Mas Aksol dulu ya, dari yang satu-satu ya? Mas Aksol habis itu Mbak Zulfa ya. Oke. Di sini aku ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pertanyaan. Oke. Berprestasi di lomba atau lulus kuliah dengan IPK sempurna? Berprestasi di lomba. IPK. Oke. Mungkin kalau dari Mas Aksol kenapa tuh? Berprestasi di lomba itu juga kita bisa nambah CV kan. IPK sempurna 4.0 juga bagus, tapi menurutku yang lebih berpengaruh itu berprestasi di lomba karena itu ada nilai tambahan. IPK yang penting 3,5 itu udah bagus, nggak sampai 4 pun itu udah bagus ya. Cukup ya Mas? Kalau menurutku katanya gitu.
dari Mbak Sulfa, kenapa? Saya sekarang kan banyak kan, kok masih milih IPK harus bagus gitu. Kalau di lomba ini kan tujuannya buat bisa dapat beasiswa. Kan kalau rata-rata beasiswa ini kan harus punya surat keterangan tidak mampu. Nah itu kan aku kalau ngajuin kan nggak mungkin ya. Jadi kayak aku harus cari cara lain. Cari gitu. cara lain. Oke, jadi pelampiasannya itu di lomba tadi ya, mungkin dari prize-nya atau hadiah dari beasiswa-beasiswa yang bisa dari lomba-lomba tersebut. Tadi. Oke. Jadi tetap tujuan utamanya tetap IPK. Mencari IPK. Jelas ya, jadi ya. Oke. Terus ikut lomba besar tanpa persiapan atau melewatkan kesempatan lomba. Jadi kayak ikut lomba tanpa persiapan. Jadi kayak mungkin gini ya Mas ya. Kayak 5 hari, deadline 5 hari, kelihatannya cukup deh. Tapi nggak tahu hasilnya kayak gimana. Atau kayak, kelihatannya udah nggak mungkin cukup deh. Udah, aku lewat. Kalau aku sih pasti ikut tetap. Oke, 5 hari buat riset lomba. Karena dari tahun-tahun lalu sebelumnya emang gitu. Lomba harus mepet dulu baru. Tapi selama ini meskipun kita ikut lomba, ontak ikut lomba, tetap jalan meskipun kita mepet-mepet, gak tidur, korbanin tenaga. Iya. Yang penting kita tetap ikut lomba. Tetap ya. Meskipun yang kita butuhkan tetap pengalaman. Dari Mbak Sulfa? Sama. Jadi Kan ikut aja dulu. Iya, ikut aja, tetap ikut. Kan bisa dari paper sebelumnya bisa diikutin lagi. Oh, iya juga ya kayak. Selama belum Belum juara atau belum. Sama ada yang suara bisa diperbaiki ulang. Jadi kayak ini sih kalau dari lomba-lomba Mas Aksol, Mbak Sulfa ini emang bisa dari preparing sebelumnya Mas kayak. Aku udah ada prototipe, tinggal tak kembangin lagi. Teman-teman yang kayak di dunia, mungkin di dunia yang bidang lain ya, mungkin jadi perpikiran yang kayak ya agak berat ya, apalagi dunia kreatif, dunia yang emang harus riset dari nol itu kan. Ini mungkin momok besar ya teman-teman. Fokus pada satu keahlian atau mencoba banyak bidang? Kalau aku sih fokus satu bidang aja. Fokus ke dip satu Satu dip aja. Kalau aku coba banyak bidang. Jadi kayak Mas Aksol mungkin ya karena fokus ke satu itu lebih meyakinkan buat kedepannya gitu. Benar. Karena kita udah ada pengalaman sebelumnya. Ini Mbak Sulfa nih menarik nih. Kenapa kok mencoba banyak bidang? Soalnya aku gampang bosenan terus kalau ada orang yang enak ya gini, orang bisa punya keahlian misal fotografi terus videografi. Nah itu pengen nyoba aja barangkali bisa bermanfaat di kemudian hari. Oke, aku ada pertanyaan nih buat Mbak Sulfa. Gimana cara kita tuh agar kan kalau kita mendalami bidang baru itu kayak kita tetap bidang yang lama itu tuh nggak hilang, jadi kayak itu tuh masih bisa kayak sama aku ada di bidang robotik, terus habis itu aku nyoba di bidang kreatif kayak di bidang mungkin videografi, short movie dan kawan-kawan. Robotik tuh nggak hilang, ada caranya nggak? Kayak habis ini esai itu lomba selanjutnya lukis lagi, habis itu esai lagi, habis itu lukis lagi, itu ada tips and triknya nggak biar tetap? Kalau dari aku pribadi tetap dilatih aja selama masih ada waktu dan kesempatan. Tapi belum ada. Saya nggak semua bisa ya kayak gitu ya. Saya susah juga sih. Kita mau mendalami banyak bidang, kalau emang kita nggak ada emang passionnya kita banyak, ya mungkin fokusin aja ke satu. Fokus ke satu, dalamin. Kayak orang kayak Mbak Sulfa ini tuh 1 banding 1000, 1 banding 100 ya. Oke, lanjut. Ngejar kemenangan atau menikmati proses belajar? Menikmati proses belajar. Sama ya, mungkin tadi ya udah dijelasin di awal. Benar. Kepuasan tuh beda gitu. Kepuasan beda. Ya juara itu penting, tapi menurutku lebih penting belajarnya itu, proses belajarnya. Jadi kayak tadi juara ini tuh kayak tambahan buat itu. Oke.
berinovasi sendiri atau mengembangkan ide bersama tim? Mengembangkan itu. Kalau aku sendiri bersama tim. Kau kenapa nggak coba yang dari aku terus habis itu aku, jadi kalau dari aku nanti aku yang bakal lebih banyak nih, jadi aku nanti bisa membagi, aku mungkin bisa jadi ketua tim gitu. Kalau aku selama lomba kan emang jadi ketua tim, tapi menurutku kalau aku sendiri yang mengide itu gak bagus untuk sebuah tim kalau kataku ya. Jadi semuanya bisa mencurahkan ide-idenya mereka, jadi lebih bagus lagi. Hasilnya lebih bagus lagi. Dari banyak pikiran gitu. Dari banyak pikiran masuk. Jadi satu. Kalaupun aku yang sendiri, belum tentu mereka yang ikut lomba sama aku setuju sama ide ini. Kalau yang setuju pasti orang-orang yang manut gitu. Dia kerja apa, kerja A, kerja B gitu. Jadi timnya kurang hidup ya gitu Mas. Iya, benar. Oke. Mentor keras atau mentor santai? Mentor santai. Mentor santai. Santai. Oke. Melakukan hal yang dikuasai atau mencoba hal yang itu benar-benar baru. Melakukan hal yang dikuasai. Kayak lomba ini aku udah bisa nih, atau ada lomba yang baru tapi kelihatannya aku bisa. Kalau aku untuk saat ini masih melakukan hal yang dikuasai dulu. Jadi yang udah passion dari awal. Jadi gitu. Karena sekarang ini aku pun merasa belum cukup di robotika, belum paham banget tentang robotika. Jadi pengen masih mendalami. Baru kalau udah, ini udah bisa di luar kepala garap ini, baru aku nyoba yang lain. Jadi masih yang dikuasai dulu. Masih dulu aja ya. Jadi kayak mencoba hal baru tuh kayak kalau semua mama emang udah di luar, kelihatannya ini udah kelihatannya kalau aku di sini lagi ya pasti kayak gitu-gitu lagi kan. Benar, udah ada challenging gitu ya. Oke. Sesi tanya jawabnya udah teman-teman. Nah, di sini tuh aku mau ngasih ya, mungkin dari kakak-kakaknya ini, dari Mas Aksol, dari Mbak Sulfa tuh ada satu kalimat atau kayak mau disampaikan nih buat teman-teman, terutama yang mungkin di kekangatan ya Mas. Kalau teman-teman TI yang mungkin aku kayak gini juga ada apanya, terus kayak kalian tuh nggak usah takut buat memulai hal-hal itu. Oke. Kalau aku sendiri mau ikut lomba itu ikut aja semuanya. Meskipun kalian belum paham apa-apa, ikut aja. Kalau kalian ikut lomba, nggak kalian sendiri yang mikir, pasti ada banyak yang bantuin. Karena kita membawa apalagi Ontaki kan, membawa sebuah nama Ontaki itu bisa dibantu dari demisioner, aku juga bisa bantuin. Jadi gitu, jangan takut pernah untuk melakukan lomba-lomba itu. Ikut aja meskipun kita kalah, itu hasil belakangan. Nikmati prosesnya, karena lomba gak cuma satu tahun sekali, pasti buat kedepannya, buat pengembangan kedepannya gitu. Jadi yang dicari itu mindsetnya dulu, kayak coba aja dulu. Kalau kalian kalah di tahun ini, tahun lomba itu pasti ada lagi tahun Benar. depan. Dan pasti juga ada lomba-lomba yang Benar. Kayak sebidang, dan mungkin bisa kalian coba di banyak lomba di event lain. So, udah cukup gitu. Dari Mbak Sulfa? Tetap coba kesempatan di luar sana. Meskipun kalian belum sempurna, tapi pasti yakin aja itu bisa. Soalnya nanti pasti Tuhan udah nyiapin kejutan-kejutan selanjutnya. Barangkali itu bisa jadi kesempatan buat berkembang ke depannya. Oke, ini gitu dari mana ini? Tidak. Oke, jadi buat kalian, kalau kalian nunggu sempurna teman-teman, kalian nggak bakal mencoba. Benar. Soalnya kesempurnaan itu dibangun teman-teman. Jadi kalian dari apa yang pertama, kesalahanku di sini. Kalian kayak pembelajaran paling berkesan itu dari pengalaman ya teman-teman. Benar. Jadi kalian mau, ya nggak semua orang pengen berprestasi, tapi mungkin bagi kalian yang pengen berprestasi, kayak kalau kalian nggak mau mencoba, semuanya yang dimulai tadi semuanya itu dari kata mencoba. Kalau kalian nggak pengen mencoba, ya udah nggak bakal ada prestasi itu. Kalah itu ya udah, kayak kita kalau nggak menang ya kalah, udah kayak gitu aja. Sesuai kata-kata day one or one day. Hari pertama atau suatu hari.
untuk menciptakan suatu hari pasti mulai dari hari pertama. Catat adik-adik Mas Axel 2024. Axel 2024. One day atau apa tadi Mas? Day one or one day. Oh iya, day one or one day. Ya mungkin bagi teman-teman nih nanti yang pengen berprestasi atau kalian kayak mungkin bingung nih regulasi fakultas atau gimana, kita juga open question nanti mungkin kayak bakal kita open question di Instagram ya, Kak Faik ya, Kak Faik ini kan bakal open question di Instagram. Kalian pengen tanya langsung aja tanya di situ, mungkin di 1 minggu ke depan. Jadi nanti mungkin kayak itu pertanyaannya bakal berkaitan dengan narasumber, akan kita langsung berikan ke narasumbernya dan bakal dijawab langsung di narasumber, baik dalam bentuk ketikan atau dalam bentuk video teman-teman. Oke, mungkin dari aku cukup, dan juga aku berterima kasih buat narasumber-narasumber yang udah mau hadir di sini, yang mau meluangkan waktunya, yang mau berbagi pengalaman-pengalamannya yang menurutku luar biasa banget. Dan dua-duanya juga berprestasi internasional teman-teman, dan dimulainya juga nggak langsung internasional. Mas Axel dari Polinema, itu kampus sebelah, Mbak Sulfa dari MTS. Kalau kalian nggak mau coba, ya nggak bakal mungkin bisa sampai sejauh ini teman-teman. Intinya coba aja dulu. Coba aja. Dari aku Anugul cukup. Mungkin kita lanjut di podcast selanjutnya, di angkatan-angkatan selanjutnya. Oke, cukup dari aku. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.